Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. La hadhihi niyyah ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiban liyunzira ba'san syadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Amma ba'du, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para ustadz, para sesepuh, wabil khusus yang saya hormati Bapak Ustadz Ngalibin selaku Ketua DKM Masjid Nurul Iman, Ustadz Ahmad Heri Suhairi selaku penasehat Masjid Nurul Iman, Ketua RT 6 Bapak Sarkat dan Ketua RT 5 Bapak Tasur Bapak Tasrun. Oh iya, alhamdulillah. Ustadz Ayem, Ustadz Khairun, insyaallah. Ketua LNK RW 02 Bapak Bisno dari sambutan. Al-Qari Ustadz Muhammad Rizkillah Hasan. Dulu. Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Maulid Nabi Akhinal Kiram Bapak Ustadz Hadi Sabrawi, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mudah-mudahan memperingati hari lahirnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini malam ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Amin. Amin, amin. Salawat salam sejahtera tidak terlupa. Marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada segenap keluarganya, sahabat dan para pengikutnya. Salawat salam juga mudah-mudahan tercurahkan kepada kita selaku umatnya yang taat. Amin. Umatnya yang patuh. Amin. Umatnya yang cinta terhadap ajaran dan agamanya. Amin. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat minat dunia ilal akhirah. Amin. Ya Rabbal. Ibu bapak para kiai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan berpanjang lebar malam ini karena waktunya sudah jam 10. Jadi saya insya Allah akan menyampaikan 5 menit saja. Yang 5 menit ini mudah-mudahan jadi bekal kita dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal. Saya soalnya datang dari jauh, Bu, dari kampung sebelah. Dan besok pagi saya harus mengisi Muslimat NU di Kabupaten Subang. Malamnya saya harus mengisi di Cirebon. Saya hanya minta doa, doakan saya mudah-mudahan saya diberikan kesehatan. Amin. Umur panjang. Amin.
bisa terus berdakwah istiqomah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Ibu bapak para kiai, malam ini kita berkumpul karena kita cinta kepada Rasulullah. Betul? Kalau orang cinta pasti dia mau berkorban. Kalau orang cinta dia mau mengorbankan apa yang dia miliki. Kalau nggak mau berkorban, jangan coba-coba main cinta. Kita berkumpul malam ini mau meninggalkan segala urusan-urusan dunia. Kita tinggalkan semuanya, kumpul di sini karena kita cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya malam ini ibu-ibu biasanya lagi ngapain bu malam ini bu? Bu, Drakor. Drakor. malam ini biasanya lagi ngapain biasanya? Lagi tidur, kalau nggak tidur lagi nonton. Drakor. Karena rasa cinta kita kepada Rasulullah, kita mau berkumpul, kita mau duduk, dan insya Allah kita semua yang berkumpul pada malam hari ini diaku menjadi umatnya Rasulullah. Amin. Ibu bapak, bu, saya mau tanya nih, tanya. Ibu-ibu benar cinta sama Rasulullah? Benar? Cinta sama Rasulullah benar? Cinta sama Nabi benar? Pernah lihat Nabi pernah? Kok bisa cinta? Biasanya orang cinta itu harus melihat biasanya, begitu ya? Ini kita orang kampung Guji Baru yang gak pernah melihat Rasulullah, gak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi ada rasa rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Nah kita ini yang disebut oleh Rasulullah nanti di akhir zaman, ada mereka umat-umatku yang mereka tidak pernah melihat aku, kata Nabi, tapi mereka cinta kepadaku. Kita insya Allah diaku jadi umatnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu bapak para kiai yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bicara tentang Maulid Nabi maka sampai subuh nggak akan selesai. Di sini biasanya pengajian sampai jam berapa biasanya? Jam 12. Ini jam 10, saya akan menyampaikan sampai jam 11 saja insya Allah ya. Ibu bapak, Rasulullah Muhammad adalah manusia yang mulia, manusia yang agung, manusia yang namanya disejajarkan dengan nama Allah. Di mana ada nama Allah, di sampingnya pasti ada nama Muhammad. Betul? Orang yang sholat tidak menyebut nama Muhammad maka sholatnya tidak sah. Orang yang berkhutbah Jumat yang tidak membaca salawat kepada Rasulullah maka khutbahnya batal. Orang yang berdoa memohon kepada Allah tanpa menyebut Muhammad kekasihnya, niscaya doanya ditolak oleh Allah. Nama Muhammad nama yang spesial, bukan hanya manusianya yang spesial, nama Muhammad spesial. Sebelum Rasulullah Muhammad dilahirkan di jagat alam bumi ini, tidak ada satu manusia pun yang namanya Muhammad. Kita cek dari mulai zaman Nabi Adam sampai dengan zaman Nabi Isa, gak ada nama Nabi, gak ada nama Rasul yang namanya Muhammad. Bahkan tidak ada manusia di seluruh jagat alam ini yang namanya Muhammad. Nama Muhammad disimpan oleh Allah, gak boleh ada yang pakai nama Muhammad sebelum kekasihnya Muhammad dilahirkan ke alam dunia.
Begitu Rasulullah Muhammad lahir, dikasih nama Muhammad. Di kampung Guji ada nggak yang namanya Muhammad? Banyak. Di kampungan saya sono di Jawa ada namanya Muhammad, tukang adu jago ada. Namanya Muhammad. Tetangga saya namanya Muhammad, tukang bakso ada. Nama Muhammad spesial, nggak boleh ada yang pakai nama Muhammad kalau belum Rasulullah Muhammad dilahirkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Satu, namanya spesial. Yang kedua, tempat duduknya Rasulullah Muhammad spesial. Saya tahun 2017 diizinkan oleh Allah berangkat ke negara Jordania. Tahu Jordan? Tobar ngalor. Di Jordania ada sebuah pohon yang disebut dengan pohon sahabi. Pohon yang hidup ribuan tahun. Di tengah padang pasir perbatasan wilayah Jordan dan Suriah ada satu pohon. Pohonnya nggak begitu tinggi, pendek, hanya rindang. Dulu pohon itu pernah diduduki oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika usia 12 tahun, Rasulullah Muhammad diajak berdagang oleh pamannya Abu Thalib. Rasulullah duduk di bawah pohon itu sujud menaungi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Rasulullah Muhammad duduk, itu pohon tadinya tinggi, gak ada manusia yang bisa duduk, gak ada manusia yang bisa mendekat. Di samping pohon itu ada gereja. Di dalamnya ada pendeta Nasrani. Ngapain pendeta Nasrani bikin gereja di samping pohon itu, di dekat pohon itu? Karena mereka para pendeta-pendeta Nasrani sudah membaca di kitab-kitab terdahulu bahwa nanti bakal siapa orang yang mampu duduk di bawah pohon ini, dialah calon Nabi akhir zaman. Sallu ala Nabi Muhammad. Dulu pohonnya tinggi, gak ada yang berani duduk. Jangankan duduk, mendekat saja, kalau mendekat pingsan. Katanya di bawah pohon itu, katanya dulu kalau di sini pohon angket tuh namanya pohon apa? Beringin. Angker ya. Pohonnya itu banyak bangsa Jimber, Kayangan, Elailu, Banaspati, Gendru, Tek-Tek, Kemang, Mang, Wewe, Wesi, Serani, Pocok, Suster, Kesot, Sundal. Gak ada yang berani mendekat, gak ada berani duduk. Tapi ketika Rasulullah Muhammad usia 12 tahun diajak berdagang oleh pamannya, menuju ke gereja menawarkan barang dagangannya, Rasulullah Muhammad disuruh nunggu di bawah pohon. Mendekati pohon itu, lalu Rasulullah Muhammad duduk. Pohon yang tadinya tinggi, begitu Rasulullah Muhammad duduk, pohonnya sujud menaungi baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saat ini pohonnya masih hidup. Pohon yang nempel dengan jasadnya Rasulullah Muhammad berkah, ribuan tahun masih hidup karena bersentuhan dengan jasad Rasulullah. Apalagi kita umat Rasulullah yang mau merayakan hari kelahirannya, yang mau mengagungkan hari kelahirannya, niscaya kita punya jaminan surga. Amin. Amin. Ketiga, udah 5 menit nih, udah nih Ibu Bapak. Yang ketiga, bukan saja nabinya yang spesial, tempat lahir Rasulullah Muhammad spesial. Kita bisa cek lahirnya Rasulullah Muhammad, tempatnya spesial di samping Ka'bah. Tidak ada satu nabi, tidak ada satu rasul yang dilahirkan di tempat itu. Tempatnya khusus di tanah yang bagus, di samping Baitul Atiq, di samping Ka'bah, yang kita kalau sholat menghadap Ka'bah, Rasulullah Muhammad dilahirkan di sana. Tidak ada satu nabi pun
Tidak ada satu rasul pun yang dilahirkan di sana khusus untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Ibunya Rasulullah Muhammad namanya Dewi Aminah. Dewi Aminah itu punya suami namanya Abdul namanya Abdullah, nasabnya bersambung sampai dengan Nabiullah Ibrahim alaihis. 12 Rabiul Awal Dewi Aminah, waktunya Fajar Shadiq, Rasulullah Muhammad dilahirkan. Bu, waktu Fajar Shadiq ini adalah waktu yang mustajabah. Kalau kita berdoa mohon kepada Allah, niscaya seluruh doa dan permintaan kita pasti dikabulkan oleh Allah. Amin. Malam bangun sholat. Ibu-ibu kalau malam bangun ngapain? Kencing. Nggak ada lagi. Emak-emak kalau bangun kencing. Kalau nggak kencing dia ngerogohin dompet suaminya. Tahu Ustaz, tahu bini gue suka kayak gitu soalnya. Bu, kalau malam bangun, ya, ngapain? Sholat, minta kepada Allah, niscaya seluruh permintaan kita pasti dikabul oleh Allah. Amin. Ustaz, saya kalau malam bangun, tapi saya minta doa sama Allah. Kadang-kadang nggak bisa doa pakai bahasa Arab, Ustaz, pakai bahasa Guji baru nggak ngapa-ngapa. Ibu-ibu pengen punya motor, angkat tangan. Malam bangun sholat 2 rakaat, pengen punya motor, angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Allahumma inna nas'alukal Honda ya Allah, wa Yamaha ya Allah, wa Mio ya Allah, wa Jupiter NMAX ya Allah. Pengennya mah NMAX ya Allah, kalau nggak ada Supra Pit butut nggak apa-apa ya Allah. Kalau pengen punya mobil, bangun di tengah keheningan malam, sholat dulu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta kepada Allah, sembah Allah dulu, baru minta. Pengen punya mobil, Allahumma inna nas'alukal Innova ya Allah, wa Avanza ya Allah, wa Xenia ya Allah. Kalau kagak ada kijang bak butut nggak ngapa-ngapa ya Allah. Pengennya Pajero ya Allah, dapatnya Pajero panas jabaja. Panas semua. Waktunya Fajar Shadiq, Rasulullah Muhammad dilahirkan. Terlahir Dewi Aminah ngomong. Apa kata Dewi Aminah? Ketika aku melahirkan putraku Muhammad, maka putraku Muhammad badannya sudah diselimuti dengan kain putih sutra dari surga. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Rasulullah Muhammad terlahir tidak dalam keadaan telanjang, sudah diselimuti kain putih dari surga, sudah dipotong kemaluannya, sudah bersih tubuhnya. Lalu aku melihat putraku Muhammad ketika lahir, putraku Muhammad dalam keadaan sujud. Bu, ini lahirnya Rasulullah Muhammad di Maulid Nabi ini. Putraku Muhammad dalam keadaan sujud, wadi'an yadaihi 'alal ardi, tangannya ditempelkan ke atas bumi, wa rafi'an ra'sahu ila sama'il 'aliyah, dan kepalanya diangkat ke atas langit, keluar cahaya menerangi seluruh alam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Yang terpenting, terakhir. Kenapa sampai Rasulullah Muhammad dilahirkan? Bu, kenapa Rasulullah Muhammad sampai dilahirkan? Pasti ada sebabnya, betul? Apa yang menyebabkan sampai Rasulullah Muhammad dilahirkan ke alam bumi ini? Menjadi nabi yang namanya disejajarkan dengan nama Allah, menjadi nabi yang umatnya punya jaminan surga. Amin. Apa sebabnya sampai Rasulullah Muhammad dilahirkan? Ternyata penyebabnya adalah doa dari orang tuanya. Bu, doa orang tua itu luar biasa tajamnya. Maka ibu-ibu yang punya anak, maaf,
agak rada bandel, jangan suka ngomongin anak keluar semua itu caciannya, jangan. Karena bisa jadi ketika kita marah kepada anak kita, justru di situ diijabah oleh Allah. Kadang-kadang kalau kita marah nggak sadar ya, anaknya nakal, anaknya bandel, anaknya diomelin, dasar lu anak setan. Ada nggak di sini yang kayak gitu? Jangan. Kalau anak setan, emaknya apa? Ibu, doa yang paling tajam itu doanya ibu. Maka doakan anak-anak kita, kalau nakal doakan, ya Allah nak, mudah-mudahan kamu jadi anak soleh, amin. Karena setiap orang tua sesungguhnya nggak pengen anaknya keblangsak, betul. Setiap orang tua pengen anaknya jadi anak terbaik, betul. Seorang ibu rela mengorbankan jiwanya dikorbankan, darahnya diteteskan ketika melahirkan anak. Luar biasa pengorbanan ibu. Rela orang tua nggak makan, yang penting anaknya. Orang tua rela biar hidup susah, yang penting anaknya bahagia. Ini kasih sayang orang tua digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada orang tua yang kehilangan anaknya di akhirat. Saking sayangnya orang tua kepada anaknya, ini orang tuanya mencari anak cucunya. Kemana anak cucunya? Sehingga orang tua ini mengadu, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Nanti kita bahas lagi. Balik sini dulu. Panjang ibu, sampai jam 3 nggak kelar beneran. Lanjut. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya Rasulullah Muhammad dilahirkan ke alam dunia ini? Sebabnya karena ada yang mendoakan. Betul? Siapa yang mendoakan? Kakeknya Rasulullah yang namanya Nabi Ibrahim alaihi. Saya berkunjung ke Palestina. Saya contohkan Palestina. Palestina sebelah kiri, Masjidil Haram sebelah kanan. Saya berkunjung dari Jakarta ke Dubai, Dubai ke Mesir, dari Mesir saya ke Israel, masuk Israel, lalu saya masuk Palestina. Begitu masuk Palestina, Masya Allah, saya kaget melihat wanita-wanita Palestina. Saya disambut di sana oleh wanita-wanita Palestina. Orang-orang Palestina itu nasabnya dari Sam, orangnya cantik-cantik, persis kayak ibu-ibu orang kampung Puji Baru. Amin. Hoax. Orangnya cantik, pipinya kayak porselen. Oh, ibu-ibu kan glowing. Porselen. Bawa ke salon. Orang Palestina cantik, pipinya mulus kayak porselen, hidungnya mancung, bibirnya tipis. Orang kampung Guji Baru, bibir mancung. Hidungnya Pencong. gimana bibir kagak mancung? Saban hari saban malam, gak siang gak malam, kerjaannya tukang ngomelin laki Mulu. Di sini ada ibu-ibu yang suka ngomelin lakinya, ada? Mana orangnya, mana? Ibu jangan suka diomelin suaminya ya bu ya, karena suaminya ibu-ibu tuh kunci surganya ibu itu ada pada suami. Amin. Jangan digoyang-goyang dong. Wanita yang pengen masuk surga harus taat, harus patuh pada suami. Amin. Gak boleh lawan sama suami. Amin. Sanggup bu? Pret. Gak percaya. Ibu, ini ibu-ibu harus sering diajak ngobrol nih, kalau enggak dia ngobrol sendiri ntar. Bu, kunci surganya seorang wanita ada pada suaminya.
Sehebat apapun ibadahnya seorang istri, sehebat apapun puasanya, ibadahnya hebat, sholatnya hebat, sama suami berani, jangan harap masuk surga. Woi, denger gak? Di kampungan saya, masya Allah Pak, ada istri yang berani melawan sama suami. Ada yang lakinya suruh ngepel, di sini ada nggak? Ada yang suaminya suruh nyuci baju, di sini ada nggak? Ada yang suaminya suruh ngomong anaknya, ada? Sekalian suami lu suruh pada bunting sekalian. Apalagi kalau istrinya kaya, suaminya miskin. Istrinya kaya, suaminya miskin, ngurus suaminya persis kayak pembantu. Mudah-mudahan di sini nggak ada, amin. Kalau suaminya miskin, istrinya kaya, masya Allah, kalau ngomelin suaminya salah sedikit aja ditunjuk mukanya, tunjuk sambil ngomong, apa? Lu kemarin kagak gablek apa-apa. Rumah gue, mobil gue, kreditan bang. Tiap bulan yang nyetorin, lu kemarin kagak bawa apa-apa, lu gak gablek apa-apa, lu kemarin cuma bawa petungannya Hansip. Kalau saya digituin biar gua bawa petungan Hansip, lu tiap malam mau dikemplangin. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya masuk ke Palestina, sampai Palestina saya berziarah ke Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan kita yang berkumpul malam hari ini diizinkan oleh Allah bisa datang ke Masjidil Aqsa. Amin. Itu kiblat pertama umat Islam. Dulu umat Islam ketika sholat menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Lalu Rasulullah berdoa minta kepada Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falannuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dulu kiblat umat Islam menghadap ke arah Masjidil Aqsa, lalu Rasulullah Muhammad minta kepada Allah, berdoa kiblatnya dipindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Sampai sekarang belum pindah-pindah. Makanya zaman dulu kemarin-kemarin tuh beberapa tahun yang lalu ada masjid yang kiblatnya dimiring-miringin, ya. Dimiring-miringin. Padahal dalam Al-Quran jelas, sayaqulu sufaha'u ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qulillahil masyriq wal maghrib. Jangan pernah mempersoalkan urusan kiblat karena milik Allah barat dan timur. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya masuk ke Palestina, saya berziarah ke Masjidil Aqsa. Saya sholat di Masjid Aqsa, lalu saya keluar dari Masjid Aqsa. Itu ada kuburan-kuburan para nabi. Saya berziarah ke kiri, ada kuburannya Nabi Sulaiman alaihi salam. Saya ziarah ke kuburan Nabi Sulaiman, saya pegang itu bu, tiangnya kuburan Nabi Sulaiman saya pegang, saya melihat kuburannya, masya Allah, kuburan Nabi Sulaiman sepi, nggak ada orang, nggak ada yang ziarah, nggak ada orang. Saya cuma berapa orang doang pegang itu, saya cium, masya Allah, baunya harum. Kuburan Nabi Sulaiman di sana sepi. Kalau kuburan Nabi Sulaiman dipindah ke kampung Guji Baru, kira-kira rame apa rame? Orang kuburan gak jelas aja kadang-kadang dikasih kain putih disembah-sembah ya. Apalagi kuburan Nabi. Nabi Sulaiman itu seorang nabi sekaligus rasul sekaligus raja penguasa dunia. Kekuasaannya barat dan timur itu kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan saking hebatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, sampai-sampai Nabi Sulaiman istrinya terbanyak. Berapa ustaz istri Nabi Sulaiman? Istrinya itu 700. Buset. Banyak amat ustaz. Ya urusan Nabi Sulaiman, urusan saya. Nabi Sulaiman istrinya 700, hebatnya Nabi Sulaiman istrinya 700, semalam mampu digilir semua.
nggak tahu minum jamunya jamu apaan. Jangankan Nabi Sulaiman, raja-raja di Jawa, Raja Pajajaran, Raja Belambangan, Raja Doho, itu istrinya ada yang 200, ada yang 300. Kalau bininya 200, yang saya pikirin bukan apa-apanya, kapan dia pakai celananya. Belum naik udah melorot lah. Kayak kiai itu kalau pakai sarung tuh ya. Makanya almarhum abah saya Kiai Dasuki Adnan tuh anaknya 12. Alhamdulillah. Kenapa Kiai anaknya banyak? Karena Kiai sering pakai sarung. Kadang-kadang dia pakai sarung nggak pakai daleman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang kalau sholat pakai sarung enak apa lega? Woi. Orang sholat pakai sarung enak apa lega? Lega. Kadang-kadang nggak pakai daleman, begitu ruku Allahu Akbar tuh. Kenapa kiai pada pakai sarung? Itu menunjukkan umat Muhammad. Amin. Umat Muhammad tuh kalau pakai sarung dia belahnya di tengah, nggak di samping. Itu menunjukkan umat Muhammad adalah umat yang tengah-tengah. Sesuai dengan firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Umat Muhammad adalah umat yang tengah-tengah. Maka kiai kalau pakai sarung dia di tengah adanya. Pakai sarung sholat lega, begitu ruku Allahu Akbar. Kenapa kiai pada pakai sarung kalau sholat? Karena kiai tahu di dalam sarung ada makhluknya. Ini demokrasi kebebasan. Begitu sholat ruku Allahu Akbar, kata kiai etok lu bocah di dalam sarung mau ngalor sono, mau ngidul, mau ke kulon, mau ke wetan, bebas terkendali. Alhamdulillah. Tapi orang kalau sholat pakai celana, zaman dulu ada celana duurnya atasnya sempit bawahnya lega, namanya celana cut. Zaman sekarang dibalik, atasnya gede bawahnya sempit, bray cut. Ada orang anak muda pakai celana atasnya sempit bawahnya sempit, namanya celana cut pret. Orang sholat pakai celana cut pret, begitu ruku perang ketat mules. Makanya beda nih bu. Nih, kalau orang sholat laki-laki ini nggak boleh rapat, kakinya nggak boleh rapat, dibenggangin. Kenapa Ustaz? Takut ada yang kecepit. Kalau orang perempuan jangan lebar-lebar bu, yang rapat. Kenapa Ustaz? Takut masuk angin. Sujudnya orang perempuan berbeda. Enggak selesai. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya ke Palestina, masuk ke Masjidil Aqsa. Saya sholat di Masjidil Aqsa, saya ziarah ke kuburan Nabi Sulaiman alaihissalam. Selesai dari kuburan Nabi Sulaiman, saya ziarah ke kuburan Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria saya masuk ke mihrabnya Siti Maryam. Siti Maryam ini adalah wanita yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Innallaha astafaki wattaharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Wanita yang suci disucikan oleh Allah, wanita yang bersih, suci disucikan oleh Allah, gak pernah disentuh oleh laki-laki manapun, gak pernah menikah dengan laki-laki manapun, tapi Allah tiupkan di Ruhil Qudus. Maryam, gadis perawan yang tidak pernah disentuh laki-laki, hamil atas izin Allah, punya anak namanya Nabi Isa alaihis. Siti Maryam gak pernah disentuh laki-laki, bisa hamil. Gak punya suami Siti Maryam, bisa hamil. Zaman sekarang banyak yang niru. Puji baru insya Allah gak ada, amin. Saya ziarah ke kuburan Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, ke mihrabnya Siti Maryam di pinggir di sana. Lalu saya berziarah ke kuburan Nabi Daud alaihissalam. Yang terakhir saya masuk ke masjid namanya Masjid Al-Khalil di Hebron tepi barat. Saya masuk ke sana sulit bu, masuk ke sana susah. Saya masuk diizinkan, saya masuk namanya Masjid Al-Khalil. Kalau masjidnya namanya Al-Khalil, berarti di dalamnya pasti
ada kuburan Nabi yang punya julukan Khalilullah. Siapa? Nabi Ibrahim alaihis. Saya masuk ke masjid. Masjidnya seperti gua. Ini saya cerita sedikit. Masjidnya seperti gua, di bawahnya kuburan Nabi, di atasnya masjid. Jadi kalau ada orang mempertentangkan soal masjid, di depannya ada kuburannya, kuburan Nabi di bawah masjid. Di bawah masjid kuburan Nabi. Saya masuk, saya ziarah ke kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum ya Nabiullah Ibrahim. Selesai ziarah, saya megang di samping kuburan Nabi Ibrahim itu ada batu yang ditutup. Batunya ditutup, nggak bisa dilihat mata, tapi bisa diraba. Dilihat nggak bisa, tapi bisa diraba. Orang pada ngeraba tuh, meraba cium. Kalau saya nggak mau raba cium. Apa ini? Saya tanya sama guide-nya, Prof, sini Prof. Kenapa Ustaz? Ini apa? Orang pada ngeraba-raba terus dicium apa? Oh, dijawab, ini adalah bekas telapak kaki Rasulullah Muhammad yang sebelah kanan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Di samping kuburan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ada telapak kaki Rasulullah Muhammad yang sebelah kanan. Saya gosok, saya cium, masya Allah. Telapak kaki, bekas kaki Rasulullah Muhammad, baunya wangi, baunya harum. Coba telapak kakinya orang kampung Guji Baru. Karena keringatnya Rasulullah Muhammad itu baunya harum, baunya wangi, semerbak, sampai-sampai para sahabat mengumpulkan bekas duduknya Rasulullah, dicari keringatnya Rasulullah Muhammad, dikumpulkan untuk parfum minyak wangi. Keringatnya Rasulullah Muhammad baunya harum, baunya wangi. Coba keringatnya ibu-ibu orang kampung Guji baunya. Makanya ibu-ibu yang punya suami jangan kebalik. Bu, dandan cantik untuk suami, amin. Pakai parfum untuk suami, amin. Ini kalau pengajian cakep-cakep, parfumnya cemprot cos. Giliran mau tidur bareng sama suaminya autan bore-bore, begitu suaminya nyium pahit. Kenapa bang? Pipi lu pahit. Ada nggak di sini yang kayak gitu? Ada nggak? Keringatnya Rasulullah Muhammad baunya harum. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Rasulullah Muhammad itu manusia mulia yang hatinya tidak pernah tertidur walaupun matanya terpejam. Kalau kita matanya merem, hatinya Rasulullah Muhammad wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Hatinya tidak pernah tertidur walaupun matanya terpejam. Bahkan kata sahabat Abdullah bin Abbas, pernah tidur bareng dengan Rasulullah, satu bantal dengan Rasulullah. Rasulullah Muhammad itu kalau tidur keluar suara dengkurannya. Bu, Rasulullah Muhammad kalau tidur suara dengkurannya keluar, ngorok. Rasulullah Muhammad itu kalau tidur ngorok. Ngorok. Jadi ibu-ibu kalau punya suami tidurnya ngorok, biarin. Jangan diomelin. Kadang-kadang suami tidur ngorok, siram mukanya, berisik loh. Karena Rasulullah Muhammad kalau tidur ngorok, ngoroknya panjang. Kenapa Rasulullah Muhammad kalau tidur sampai dengkurannya ngoroknya panjang? Karena Rasulullah Muhammad perutnya kosong, nggak ada isinya. Sampai-sampai Rasulullah Muhammad perutnya diganjel, kosong perutnya. Maka kata ayah saya, orang ngorok itu macamnya ada 3. Pertama, ngoroknya orang miskin. Ngoroknya orang miskin.